Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur dan memuji Tuhan bahwa kita boleh kembali bertemu untuk beribadah kepadanya, tepatnya di minggu keempat sesudah Paskah. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini adalah apa yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Marilah kita dengarkan di tengah-tengah kita. Dan dalam Alkitab kita diberi judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal.
Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua, ibu bapa, saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sesuai dengan teks ini dari Yohanes 10 ayat 1 hingga 10, saya ingin menekankan satu tema bagi kita, yakni Yesuslah gembala dan pintu masuk bagi kita dombanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita bertanya, apakah peran dan profesi seorang gembala itu sesuatu yang dibanggakan? Sepertinya tidak. Dan gembala itu, sebagaimana juga dimaksudkan dalam teks ini, tidak sama dengan koboi, dan juga tidak sama dengan seorang farmer. Sebab seorang koboi itu adalah orang yang memiliki kemampuan dan status sosial yang lebih mapan. Demikian halnya juga dengan seorang farmer. Dan kalau kita merujuk kepada konteks di Israel, ibu bapa dan saudara-saudara, seorang gembala itu dianggap sosok yang tidak dihargai secara utuh kemanusiaannya, dan status sosialnya pun dianggap rendah, dan bahkan dikategorikan sebagai orang yang jauh dari berkat Allah. Gambaran ini juga yang kita dapatkan misalnya dengan sosok gembala di padang Efrata, ya, dalam masa kelahiran Yesus. Namun ibu bapa dan saudara-saudara, satu terminologi yang dipakai Yesus untuk menyebut hubungan orang percaya dengan Tuhan adalah gembala dan domba. Nah, istilah ini sesungguhnya bukan hal yang baru. Sebab dalam Perjanjian Lama juga digunakan istilah ini. Misalnya Daud yang mengatakan dalam Mazmur 23 ayat 1, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Nah, demikian juga lewat Nabi Yehezkiel. Tuhan Allah berkata dalam Yehezkiel 34 ayat 31, "Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu." Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, istilah itu menunjukkan bagaimana ketergantungan, pemeliharaan, situasi, dan arah hidup domba yang secara total ada dalam otoritas seorang gembala. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, ada unsur penting dalam relasi ini,
yang dikatakan oleh Yesus, yakni domba yang mendengarkan suara gembala. Dalam hal ini menjadi sangat vital peranan telinga yang peka. Sekali lagi, telinga yang peka, bukan yang pekak, yakni telinga yang mendengarkan, dan tentu juga pengenalan yang baik dan hati yang taat untuk menuruti dan mengikuti gembala. Firman Tuhan melalui Nabi Yehezkiel mengatakan seperti ini, "Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya." Yehezkiel 3 ayat 10. Kepekaan mendengar, demikian juga ketaatan untuk mengikuti gembala adalah ciri dan karakter domba yang baik, dan hal itu akan mengarahkannya pada kehidupan. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 16, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Lalu apakah ada domba binal yang tidak mendengarkan dan mengikuti gembala? Ada, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam perumpamaannya Yesus mencari domba yang sesat itu. Dalam Lukas 15 ayat 4 dikatakan, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?" Namun perlu diingat ibu bapak dan saudara, bahwa domba yang sesat itu ketika ditemukan, ia menurut, ia tidak meronta, dan ia bersedia pulang. Oleh karena itu, domba yang sesat juga membutuhkan kesadaran akan ketersesatannya. Itulah sebabnya pemazmur mengaku dalam kerendahan hati dalam Mazmur 119 ayat 176, "Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak akan kulupakan." Domba yang sesat menyadari ketersesatannya. Jangan juga seperti orang tertentu, ibu bapak dan saudara, sudah sesat tapi juga tidak mau dibawa pulang. Sudah sesat tetapi masih sombong dan keras kepala. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, peranan gembala selanjutnya dipercayakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, sebagaimana ia mengatakan kepada Petrus dalam Yohanes 21 ayat 17, misalnya dikatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Namun menariknya, ibu bapak dan saudara, tugas yang dipercayakan kepada Simon Petrus ini didahului oleh suatu assessment, yakni apakah ia mengasihi Yesus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau
mengasihi aku. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21 ayat 17. Mengasihi Tuhan adalah syarat mendasar yang tidak dapat ditawar-tawar dan memerlukan ujian dan peneguhan. Sebab kita sering jatuh bangun dalam mengikut Tuhan, sama seperti pengalaman Petrus. Tidak mungkin seorang gembala dapat memerankan tugasnya bila tidak memiliki kasih yang bersumber dari Yesus. Namun juga perlu disadari bahwa pendelegasian peran gembala itu tentulah tidak serta-merta menggeser tugas dan peran Yesus sebagai gembala agung. Oleh sebab itu, seorang gembala, dalam hal ini seorang pelayan, tidak boleh mengesampingkan keterlibatan Yesus dalam tugas penggembalaannya. Sebab Yesuslah pemilik domba yang sesungguhnya. Gembala juga tidak boleh terjebak atau jatuh pada kesombongan rohani atau penyalahgunaan kewenangan yang dipercayakan Tuhan. Dan gembala tidak boleh mengklaim diri seolah menjadi gembala agung itu. Perkataan yang diucapkannya pun haruslah dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung. Dan kita bisa membandingkan ibu bapak dan saudara, kontroversi pemahaman otoritas ucapan Yesus yang menghardik agar danau dan badai tenang. Dalam sosial media kita bisa melihat di sana ada kontroversi kewenangan dan otoritas seorang gembala untuk menggunakan otoritas dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, dalam teks ini paparan Yesus tentang domba itu lebih menekankan pada aspek perlindungan atas kawanan domba dan pengenalan atas suara gembala. Mengapa perlindungan diperlukan? Itu karena ternyata bahaya yang mengancam domba-domba. Ada juga banyak godaan yang menarik, dan bahkan ada pencuri domba, yakni gembala lain yang palsu dan bukan pemilik. Itulah sebabnya Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 7 dan ayat 8. Lalu, seperti apakah pencuri domba yang kita kenal dalam zaman ini? Tentulah bukan dimaksudkan sebagai gereja tertentu atau gembala tertentu atau katakanlah hamba-hamba Tuhan tertentu yang menyerobot atau tarik-menarik anggota gereja dari gereja lain kepada gerejanya untuk menjadi jemaatnya. Bukan itu yang dimaksudkan di sini sebagai pencuri domba. Karena Yesus menyebut di sini istilah pencuri yang membunuh dan membinasakan. Ayat 10. Nah, ini adalah karakter dan pekerjaan iblis dan roh-roh jahat
yang begitu kuat saat ini di sekitar kita. Roh-roh itu ada di hadapan kita, ada di samping kita, di sekitar kita, dan bahkan di dalam genggaman tangan kita, misalnya dalam alat-alat dan teknologi yang kita pakai. Maka Yesus menghadapkan secara jelas di sini perbedaan keduanya, yakni antara Yesus sebagai gembala yang menghadirkan hidup yang sesungguhnya dan pencuri yang membunuh dan membinasakan, yang menawarkan hal-hal menarik dalam kedagingan. Dan kita bisa membandingkan ini dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup." Ayat 10. Dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, terdapat dua kata untuk menerjemahkan hidup, yakni zoe dan bios. Zoe menunjuk kepada hidup yang lebih sustain, ke masa depan, yakni hidup kekal. Dan bios lebih menunjuk kepada hidup biologis, yakni hidup keseharian yang kita jalani. Maka bila Yesus menyatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan," maka hidup yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah hidup kelimpahan dan kepenuhan di dalam Tuhan. Dan itu merujuk dan berorientasi kepada hidup kekal, bukan hidup biologis, bukan hidup material. Oleh karenanya, pandangan orang-orang tertentu yang memahami perkataan Yesus ini sebagai kelimpahan dalam harta duniawi yang sifatnya material adalah pandangan dan pemahaman yang salah. Sebab Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan kepada kita untuk menjadi kaya secara material. Bahkan Yesus menolak orientasi hidup yang didasarkan pada jaminan kekayaan, seperti yang diingatkan pada orang kaya yang bodoh kalau kita baca dalam Lukas 12 ayat 20. Dan Yesus sendiri bahkan meninggalkan kekayaan dan kemuliaannya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba yang menderita dan miskin. Paulus berkata dalam 2 Korintus 8 ayat 9, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Memiliki kekayaan material, tentu saja ibu bapak dan saudara, tidak salah. Tetapi hal itu akan berguna untuk semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, sumber kehidupan. Nah, dalam implementasinya, kekayaan material itu harus dibarengi dengan kekayaan hati yang berbuahkan kebajikan. Hal seperti itu jugalah yang diingatkan oleh Rasul Paulus melalui Timotius, di mana ia berkata, "Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan
kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 1 Timotius 6 ayat 17. Sekali lagi Ibu Bapak dan Saudara, Paulus di sini menekankan agar kita mengandalkan Allah sebagai sumber dan jaminan hidup. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus, bagaimana memelihara relasi kita dengan Sang Gembala dalam hidup kita saat ini? Dalam kondisi dunia yang menderita dan bergumul saat ini, kita diingatkan pada perkataan Daud yang menyerukan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Ini Ibu Bapak dan Saudara adalah statement iman, dan statement ini bukan utopia atau sekedar menghibur hati saja. Sebab kalau kita membaca seluruh kisah hidup Daud, ia sesungguhnya mengalami begitu banyak pergumulan, bahkan ancaman terhadap hidupnya. Namun dia meyakini sungguh bahwa Tuhan mau dan mampu mengatasi semuanya itu. Itu sebabnya ia berkata selanjutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, ketika hingga saat ini belum ditemukan vaksin yang dapat membunuh virus corona yang mematikan itu, virus yang membinasakan hidup itu, maka bertahan dalam perlindungan dan jaminan Tuhan menjadi kekuatan kita. Bertahan dalam perlindungan Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan, itu tentu sejalan dengan menghidupi hikmat dan akal budi yang diberikan oleh Tuhan, agar kita memelihara hidup sehat, menjaga diri, dan tetap memiliki semangat dan sukacita. Hari ini Tuhan Yesus, Gembala yang agung itu, memanggil kita untuk berjalan dan hidup dalam tuntunannya, dan ia berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa hingga saat ini Engkau masih berkenan mewartakan sabda-Mu bagi kami, dan kami selanjutnya menyerahkan pada otoritas Tuhan yang menuntun, meneguhkan, mengajari kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Peliharalah kami sebagai umat gembalaan-Mu ya Tuhan, agar kami yang masih berjalan dalam dunia ini akan tetap berlindung pada tuntunan-Mu sebagai gembala agung kami, agar kami juga dengar-dengaran akan suara-Mu dan hanya mengenal Engkau sebagai gembala yang setia terus menuntun hidup kami. Sebagaimana Daud juga mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Berkatilah umat-Mu di seluruh muka bumi ini. Berkati kami juga sebagai persekutuan umat Tuhan dalam kondisi yang sulit ini. Teguhkan selalu hati kami bahwa Engkau akan menuntun kami keluar dari kekelaman pandemi COVID-19 ini, menuntun kami kepada kehidupan yang sejahtera dan baik, dan biarlah kami boleh tetap memandang kepada Tuhan dalam situasi apapun. Berkati setiap keluarga dan pribadi, dan khusus kami berdua untuk jemaat-Mu GKI. Berkati ya Tuhan, teguhkan kami selalu dalam kondisi apapun. Berkati pribadi-pribadi dalam setiap pergumulan mereka. Kami tahu
Di dalam Tuhan kami akan terus diteguhkan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, Kristus Gembala Agung itu menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita domba-dombanya. Ia mati di kayu salib demi menebus kita. Penghayatan kita akan penebusannya akan dinyanyikan lewat vokal grup berikut ini, yang walaupun di tengah-tengah social distancing tetap dapat memuji Tuhan lewat nyanyian Karena Salibmu. Kuasamu sanggup menyembuhkan.
Marilah kita bersama memuji Tuhan lewat nyanyikanlah kidung baru nomor 201, Di Jalan Hidupku. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kini terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin.